Yang nggak janjian juga sekarang memang musim lagi berdua enak Bu. Kalau hitam itu masuk kemana-mana. Iya netral. Masuk kemana-mana. Kalau dulu putih Bu ya ramainya, sekarang ramai hitam Bu ya. Udah cepet kotor, males. Jadi kotor malah ketok gitu. iya, jadi musim-musiman Bu ya. Ketok lah ya. Baik Ibu, kita lanjut kepada pelajaran Bu ya. Ayat berapa Bu? 5. Ayat 5 ya. Iya. Ngulas dulu nggak dari ayat 4 dikit Bu ya. Biar nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun afala tatadzakkarun. Ya baik. Allah yang maha menciptakan langit Bu ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya Bu ya dalam 6 hari Bu ya. Baik Ibu. 6 hari atau 6 masa Bu ya. Di tafsir sendiri, di terjemah sendiri kadang-kadang ada 6 hari, kadang-kadang 6 masa Bu ya gitu. Cuman kita kan nggak tahu harinya seperti apa Bu ya. Yang tahu ya kan kita hari kan pada saat ini Bu ya. Iya. Jadi hari yang dulu kan kita nggak tahu gitu Bu ya. Ya sama 12 jam juga kalau di Indonesia Bu ya. Cuman kalau dalam perasaan nggak tahu, kalau dulu masih kecil mungkin perasaan lama sehari Bu ya. Sekarang udah tua perasaan sehari itu cepet gitu Bu ya. Gitu. Baik Bu ya. Kecuali ayat 10 Bu ya sampai dengan 20. Ini apa sih? Kok mau mungkin ini untuk terusannya Bu ya. Dalam ayat ini berarti tahap atau masa Bu ya. Iya, emang dijelaskan di sini juga Bu ya. Dijelaskan di sini juga Bu ya, kecuali ayat 10 sampai dengan 20 diturunkan di Madinah. Terus kata hari dalam ayat ini berarti tahap atau masa Bu ya. Ya, hari di sini tahap atau masa gitu ya. Jadi ada yang suka hari, ada yang suka masa gitu ya. Nah, kalau di sini kan hari, di situ apa Ibu? Masa ya, masa. Di sini hari Bu ya, makanya gitu. Ya, ada yang tulisannya hari, ada tulisannya masa. Jadi ya 6 hari, ya 6 masa sama aja Bu ya. 6 hari atau 6 masa gitu ya. Jadi Ibu Allah menciptakan langit, sebetulnya diciptakan bulan hari bumi dulu Bu ya. Nah, tapi selalu kalau di Al-Quran kan yang didahulukan selalu samawati dulu ya, baru fil ardi ya. Nah Ibu, Allah menciptakan bumi 2 hari ya. Kemudian Allah menciptakan duhon. Masih apa Ibu? Apa duhon? Duhon itu asap Bu ya. Terus duhon itu membumbung ke atas, kemudian Allah menciptakan langit. Jadi langit itu diciptakan dari duhon gitu ya. Kemudian Allah menciptakan langit 2 hari. Padahal ciptakannya itu 2 masa atau 2 hari Bu ya. Padahal sama-sama menciptakan bumi juga 7 lapis bumi, dan langit juga 7 lapis langit ya. Dan di antara keduanya itu segala apa yang ada di bumi ini Bu ya. Semua yang ada di bumi Allah ciptakan dalam 2 hari juga, atau 2 masa gitu Bu ya. Paham Bu ya? Ini kan udah di ayat langit itu kan udah sering udah ada ya, sering disampaikan Bu ya. Nah gitu. Kemudian dianya di sini Allah Bu ya. Nah, dianya Allah. Kemudian dia berkuasa atas arsy. Ini ayat 4 belum selesai Bu. Iya. Belum sampai ke arsy. Belum sampai ke arsy. Arsy kan belum sekarang. Udah nyampe ke arsy. Udah nyampe ke arsy ya? Iya. Sampai itu tuh, sampai arsy. Oh, udah ya. Balik lagi. Udah nggak apa. Nah, atas arsy Bu ya. Kemudian tiada Bu ya bagi kamu itu pelindung. Bagi siapa kamunya kita ini Bu ya. Jadi tiada pelindung bagi kita ini Bu ya semuanya Bu ya, dan penolong
kecuali ya selain dari dianya Allah. Jadi kita tuh semuanya dilindungi oleh Allah Bu ya. Nah, dilindungi oleh Allah semua Bu ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Udah gitu. Iya. Iya ya. Jadi kita harus ngambil pelajaran Bu ya, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu Allah ya. Kita harus bersyukur. Allah menciptakan seperti ini supaya hambanya bersyukur gitu Bu ya. Jangan cuma menikmati doang ya. Iya, menikmati segalanya ciptaan Allah, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Apa di sini arti bersyukur? Itu apa Bu? Mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah berkehendak kita menyembah Allah, ya kita harus menyembah Allah. Kita diatur sama Allah dengan rukun-rukun Islam, dengan rukun-rukunnya ya kita harus ngikutin. Tapi banyak juga yang tidak mau ngikutin ya. Orang sholat aja katanya cuma ada 38% di Indonesia ini ya. 38% belum tentu semuanya benar ya Bu ya. Mungkin benar, yang benar ada beberapa persen aja kali gitu ya. Tahu kita termasuk yang keberapa. Ya, mudah-mudahan mintanya Bu ya. Iya, insya Allah iya. Kegeeran. Kegeeran ya maunya jangan sampai jeblok Bu ya. Baik, kita lanjut ke ayat 5 Bu ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah tuh harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Bu ya. Jangan ngomongnya syukur kepada Allah tapi perintahnya tidak ditaati gitu Bu ya. Tidak boleh. Jadi bersyukur kepada Allah itu mentaati apanya Bu? Perintah-perintahnya Bu ya. Baik Bu, minta maaf, bilangin lagi Bu artinya bersyukur. Apa itu? Artinya bersyukur. Syukur, definisinya syukur atau masa udah dari dulu? Iya lupa. Siapa yang mau ngasih tahu definisi syukur? Lil. Memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Menurut kemampuan. Oh iya. apa aja yang telah diberikan sama Allah Bu ya harus dimanfaatkan gitu ya, semampunya kan gitu. Kan tidak dipaksakan ya. Umpamanya sholat ya. Sholat emang dipaksakan harus berdiri. Ya kalau sehat wajib berdiri ya. Nah, kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk ya berbaring. Kalau nggak berbaring ya dengan isyarat ya. Kalau enggak ya di sholat. Gitu Bu ya. Jadi segala sesuatu Bu ya, mensyukuri nikmat Allah itu dengan segala kemampuan. Maaf, umpamanya rezeki Bu ya, rezeki, katakan rezeki uang Bu ya. Nah kan umpamanya rezekinya lagi sedikit bisa riwadoroi kan. Nah, lagi rezekinya lapang harus lapang infaknya. Rezekinya sempit diperintah juga untuk sedekah, untuk infak. Dengan apa lagi? Dengan apa? Semampunya gitu Bu ya. Jadi jangan mentang-mentang saya rezeki lagi sempit sedikit terus nggak sedekah, tambah nggak ada Bu rezeki. Nah justru sedekah itu mancing rezeki Bu ya. Bu sedekah tuh jadi jangan suka malas apa Bu, jangan suka malas sedekah itu Bu, namanya fisari wadoroi gitu Bu ya. Paham Bu ya. Jadi bersyukur tuh itu ya, memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah menurut kemampuan. Umpamanya punya rezeki 100 juta ya, terus untuk infak dipaksa nggak 50 juta? Ya enggak ya Bu ya, menurut kemampuannya apa? Saya punya rezeki 100 juta untuk ini, terus infaknya juga harus segini. Jangan rezekinya 100 juta infaknya 10. Rezekinya 100 juta infaknya 10 juta. Yang rezekinya 10 juta infaknya 5 juta juga. Jadi yang lebih banyak pahalanya yang rezekinya sedikit, infaknya banyak gitu Bu ya. Jadi enggak yang rezekinya 10 juta, infaknya 5.000. Yang rezekinya 100 juta, infaknya 5.000 juga. Jadi enggak sama pahalanya Bu ya. Enggak sama pahalanya. Yang rezekinya 10 juta, infaknya 5.000 Bu ya. Ya mungkin pahalanya lebih besar daripada yang duitnya 100 juta, infaknya 5.000 juga. Gitu. Paham Bu ya? Jadi menurut apa Bu? Kemampuan, tidak dipaksakan.
Paham Bu ya? Nah, jadi apa Bu definisi syukur? Memanfaatkan nikmat yang tidak berkat Allah dengan kemampuan Menurut. menurut kemampuan. Paham Bu ya? Baik. Ayat 5 sekarang Bu ya. Dia di sini Allah Bu ya. Dia mengatur urusan dari langit ya ke bumi. Enggak usah dibantah lagi Bu. Enggak usah dibantah lagi, Allah di mana-mana, Allah tidak bertempat, enggak ya. Berkeyakinan kita menurut Al-Qur'an. Al-Qur'an ada di Allah ada di langit, dan Allah itu mengatur segala sesuatu yang ada di bumi itu, mengaturnya di langit. Paham? Semua kelihatan, semua diatur sama Allah. Jutaan manusia, miliaran manusia ya, itu bisa ketahuan sama Allah. Hatinya juga bisa diketahui sama Allah gitu ya. Jadi Allah itu mengatur segala sesuatu di mana Bu? Di langit Bu ya, dari langit. Memantaunya di langit. Iya, memantaunya di langit Bu ya. Nah, kalau memantaunya di mana-mana pas kebetulan di bawah ya nggak kelihatan ya yang lain-lain ya. Iya, tapi kan masih banyak yang mereka itu katanya Allah tidak bertempat, Allah di mana, enggak di mana-mana, enggak ada Allah, ada di mana-mana, Allah enggak ada yang bertempat, Allah enggak di utara, enggak di selatan, enggak di barat, enggak di timur, enggak di atas, di bawah, enggak di bawah. Terus di mana adanya? Berarti enggak ada dong. Ya, ada yang bertempat. Allah tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, di belakang. Terus ini di mana? Enggak ada berarti orangnya ya. Ya enggak? Ya, ada yang berpendapat gitu. Nah, kita tetap mempelajari Al-Quran Bu ya. Udah insya Allah udah hatam 2 kali Bu ya. Insya Allah Bu ya. Dengan apa? Dengan tafsirnya Bu ya. Taunya yang kita pelajari di Al-Quran, Allah itu ada di langit gitu ya. Terus mengatur urusannya itu di langit, nggak usah dibantah Bu ya. Kan maaf Bu ya, kan kita kan belajarnya dengan mendetail kan Bu ya. Dari ayat ke ayat, dari kata ke kata Bu ya. Nah, paham Bu ya? Satu ain aja berapa bulan. Iya, apalagi satu surat. Baik ya. Jadi Ibu, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Gitu Bu ya. Paham Bu? Insyaallah. Ibu ngatur urusan di rumah tangga aja nggak kelihatan. yang tahu yang kelihatan aja. Yang nggak kelihatannya kan nggak tahu. Ya itu ngatur cuma ngatur di dalam rumah ya. Anak kemana? Ya kalau kalau lagi di rumah aja kelihatan. Udah keluar dari rumah kelihatan nggak? Enggak. Suami di rumah aja kelihatan. Keluar dari rumah kelihatan nggak? Enggak. Kalau Allah di langit semuanya kelihatan. Iya. Paham Bu ya? Nah, nggak usah membantah lagi tentang Allah Bu ya. Jelas? Baik. Kemudian naik kembali kepadanya. Nah Ibu, jadi urusan-urusan kita ini Bu ya, sehari-harinya Bu ya, naik lagi kemana? Kepada Allah Bu ya. Nah, jadi semua pekerjaan kita ini Bu ya, dari subuh tadi sampai sekarang udah ada catatannya. Ya sampai sore nanti wayah asar Bu ya, itu ada catatannya. Nah dibawalah sama malaikat ke atas ya. Kalau perjalanan manusia itu 1000 tahun perjalanan manusia. Dari sini ke langit menyetorkan apa Bu? Catatan manusia gitu Bu ya. Kalau manusia perjalanan 1000 tahun gitu Bu ya. Kalau malaikat sekejap mata udah nyampe. Gitu Bu ya. Paham Bu ya? Semuanya dilaporkan nggak? Dilaporkan. Nah, kecuali yang di hati Bu ya. Kenapa? Yang di hati itu rahasia Bu ya. Hanya Allah yang tahu gitu Bu ya. Kan ada perbuatan hati kan? Iya. Ada nggak Ibu perbuatan hati? Ada. Banyak Bu ya. Tapi yang dilaporkan sama malaikat kepada Allah itu perbuatan yang nyata gitu ya. Perbuatan yang nyata semua Bu ya. Semua ada catatannya, semua dilaporkan kepada Allah. Paham Bu ya? Nah, Ibu tadi dari subuh ngapain aja? Banyak Bu ya. Ada catatannya enggak? Ada. Sampai sekarang dicatat enggak sama malaikat? Malaikat mana? Malaikat Roki. Insya Allah malaikat Roki mencatat Bu ya.
Iya Bu ya, mencatat Bu ya. Semua ada catatannya. Ibu duduk, ibu terangkat kacamata, ibu ngomong, semua ada catatannya. Kalau kita nyatet sendiri juga udah lupa Bu yang tadi Iya, apa gitu. iya. Nah nanti ketemu di sana nggak ada lupa, semua ketahuan Bu ya. Nah, semua perbuatan kita tahu gitu ya, paham Bu ya. Nah, jadi jangan apa namanya, jangan dianggap sepele Bu ya. Perbuatan besar, perbuatan kecil, perbuatan berat, perbuatan ringan, semua ada catatannya. Walaupun perbuatan sepele, walaupun perbuatan kecil, pasti ada catatannya. Nanti kita bisa ngeliat sendiri, paham? Insya Allah Bu ya. Nggak bisa protes nanti ya. Atau kan yang jawabnya juga kan kulit kita Bu ya, kaki kita, tangan kita yang jawab gitu ya. Jadi tidak bisa bohong lagi ngomong. Iya. Dibingkem ya Bu. Bingkem. Nah, sekarang boleh bicara, tapi bicaranya ada manfaatnya Bu ya. Kalau tidak ada manfaatnya lebih baik Iya. mingkem Bu ya. Mingkem itu emas gitu, daripada ngomong tidak ada manfaatnya. Baik. Kemudian naik kembali kepadanya. Apa yang dipantau oleh Allah tadi di ayat berapa? Ayat 4 ayat 4 sayang. Yang Ini kan masih masih ayat 5 Bu ya. Jadi urusan iya. Yang urusan itu Iya. lagi kepadanya. Nah, iya, gitu Bu ya. Ayat 5 Bu ya. Nah, kemudian naik kembali kepadanya dalam satu hari yang kadarnya Bu ya. Yang kadarnya 1000 tahun menurut hitungan manusia. Kamu di sini kamunya kita ini Bu ya. Nah, kamunya kita ini. Tapi kalau malaikat hanya sekejap mata Bu ya. Baik Ibu. Nah, satu hari Bu ya yang dimaksud di sini Bu ya, yaitu laksana 1000 tahun menurut perhitungan manusia Bu ya di dunia Bu ya, yaitu ungkapan kata 1000 tahun ya, diartikan yaitu sebagai waktu yang lama gitu Bu ya. Tapi kalau malaikat hanya sekejap aja udah nyampe Bu ya ke langit. Untuk ngapain? Melaporkan Bu ya perbuatan manusia semua Bu ya. Jadi enggak satu malaikat melaporkan satu orang, satu malaikat melaporkan satu orang Bu ya. Enggak ada wakil-wakilan Bu ya. Enggak ada wakil-wakilan Bu ya. Semuanya apa Bu? Setiap malaikat melaporkan amal masing-masing manusia. Iya. Iya, paham Bu ya? Baik, sekarang ayat berapa Bu? 6. Zalika alimul ghaibi wa syahadatil azizur rahim. Baik Ibu. Itulah Allah Bu ya. Itulah Allah yang mengetahui. Itulah Allahnya kemana? Yang ke atas tadi. Ke ayat 5 Bu ya. Itulah Allahnya ke ayat 5 Bu ya. Ya, itulah Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Nah, di sini Allah kan tadi di mana Bu? Di langit kan? Nah, tapi mengetahui perbuatan hambanya di bumi yang goib ya, Allah mengetahui. Apalagi yang nyata Bu ya. Yang goib di mana? Di hati Bu ya. Sebab kalau tidak yang di luar hati mah semuanya nampak Bu ya. Semuanya nampak kan? Gitu. Nah, jadi yang goib itu dicatat enggak sama malaikat? Ya, Enggak sayang. Enggak tahu malaikat. Jadi malaikat tidak tahu yang goib. Perbuatan hati goib apa nyata? Goib ya. Yang nyata ini ya ini perbuatan fisik Bu ya. Perbuatan fisik ini nyata Bu ya. Tapi kalau hati goib. Nah, oleh karena itu Allah mengetahui perbuatan yang nyata dan perbuatan yang goib. Tapi kalau malaikat menyetorkan hanya perbuatan yang nyata. Karena hati ini goib, malaikat tidak bisa mencatat. Paham Bu ya? Kalau Allah mengetahui, walaupun tadi di langit Bu ya, walaupun catatannya hanya yang nyata Bu ya. Paham? Orang ciptaan dia. Jelas Bu ya? Jadi Allah yang mengetahui ya yang goib dan yang nyata. Yang goib di mana? Di hati ya. Nah, oleh karena perbuatan goib itu
rahasia Bu ya, rahasia. Kenapa? Malaikat aja nggak tahu gitu ya. Kita aja yang berkata nggak tahu ya, nggak tahu ya. Goib. Allah tahu nggak? Tahu. Allahnya di mana? Ya, harus. Tapi tahu kan? Tahu. Tahu perbuatan hati kita kan? Gitu. Jelas Bu ya. Yaitu Allah maha perkasa lagi maha penyayang. Yang disayang itu yang mana Bu? Yang sayang itu yang takwa itu Bu ya. Yang nggak takwa itu nggak disayang Bu ya. Khususan untuk yang takwa disayang sama Allah. Yang tidak takwa ya tidak disayang sama Allah. Kalau Ibu pengen disayang sama Allah harus takwa. Apa definisi takwa? Mengerjakan semua Perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, baru takwa Bu ya gitu. Jadi kalau umpamanya perintahnya dikerjakan, larangannya juga dikerjakan, belum takwa. Karena definisi takwa itu meninggalkan semua larangan. Tapi kalau larangannya masih dikerjakan, belum takwa. Kalau ingin takwa Ibu ya, semua pekerjaan semua perintahnya dikerjakan, semua larangannya ditinggalkan. Baru dapat apa Bu? Dapat takwa, baru disayang sama Allah Bu ya. Ahim tuh. Ya udah tinggal gitu aja Bu ya. Kan gitu. Pengen disayang sama Allah, ya takwa gitu ya. Takwa kan? Jelas. Jadi Allah maha perkasa yang maha penyayang kepada orang yang takwa ya, maha penyayang kepada orang-orang yang takwa. Baik, berayat berapa sekarang? 7. Ya, 7. Alhamdulillah agak banyak dapatnya Bu ya. Iya. Baik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Baik. Yang membuat segala sesuatu yang dianya sini Allah ya, yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan dia memulai kejadian manusia dari tanah. Ibu, kita ini manusia Bu ya. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah Bu ya. Diciptakan dari tanah ya. Kalau tanahnya kan udah dijelasin Bu ya di surat, kalau nggak surat Al-Mu'minun Bu ya, sejelas-jelasnya Bu ya. Jadi diciptakan dari tanah. Kemudian dan dia mulai kejadian manusia dari tanah. Nah Ibu, jadi pertama kita ini keturunan Nabi Adam ya, keturunan manusia, yaitu manusia pertama Nabi Adam Bu ya. Jangan suka percaya lagi manusia itu keturunan dari itu, dari ini, dari itu. Tidak Bu ya. Jadi normal Bu ya, normal. Jadi manusia normal Bu ya, manusia gitu ya. Cuman paling beda fisiknya gitu ya. Kalau fisiknya Nabi Adam sekian meter, kalau tambah ke sini, manusia tambah pendek gitu Bu ya. Paham Bu ya? Jadi Adam diciptakan dari tanah. Baik, ayat ke-7-nya. Ayat keberapa sekarang? 7. 8. Ke-8 Bu ya. Iya. Nah. Baik. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Baik Ibu ya. Kemudian dianya di sini Allah ya, menjadikan keturunan Bu ya. Keturunan itu siapa? Manusia dari air air nutfah, air mani Bu ya. Air mani Bu ya. Air mani yang hina Bu ya. Jadi kita ini diciptakan dari apa Bu? Air yang hina. Air yang hina, itu yang disebut air mati Bu ya. Air mani itu hina Bu ya. Kenapa hina ya? Maaf ya, kan kita kan semuanya udah ini Bu ya. Menjijikan ya? Iya kan? Nah makanya disebutnya hina Bu ya. Nah jadi kita ini Bu ya tercipta dari air yang hina ya, tercipta dari air yang hina. Nah makanya nggak boleh sombong Bu ya. Kenapa? Orang terciptanya juga dari air yang hina, kata siapa? Kata Allah. Nah apa yang harus disombongkan? Gitu kan, gitu ya. Apa yang harus disombongkan? Sombong itu apa sih Bu? Membanggakan dirinya, keturunannya, menyebut-nyebut
Iya. Dia lebih daripada Turunannya orang dia. lain, Iya begitu Bu ya. Apa Bu? menyebut-nyebut dirinya lebih baik dari orang Ana lain. khairu min aku lebih baik darinya ya. Khalaqtani minar, khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Jadi membangga-banggakan asal usul Bu ya. Kemudian merendahkan orang lain. Kemudian menolak menolak kebaikan, kebenaran ya, kebenaran. Soalnya kalau baik itu belum benar Bu ya. Iya. Ada orang baik belum tentu benar Bu ya. Iya. Jadi apa Bu, menolak kebenaran gitu ya. Nah itu namanya sombong Bu ya. Nah sedangkan diciptakannya aja dari air yang hina gitu ya. Nah baik Ibu. Ayat berapa sekarang? Enggak, ayat 8 belum selesai Bu ya. Ayat 8 belum selesai Bu ya. Nah jadi Ibu ya, jadi air nutfah itu Bu ya, mani itu Bu ya, jadi dijadikannya itu dari tulang sulbi laki-laki Bu ya, dari tulang sulbi laki-laki ya, kemudian dari tulang tulang rusuk tulang dada perempuan. Jadi kalau perempuan turunnya itu dari ini apa sih, rusuk Bu ya. Nah, kalau laki-laki dari sulbi itu tulang belakang Bu ya, tulang belakang gitu. Kalau perempuan itu dari tulang rusuk itu keluarnya Bu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian Ibu kalau di ayat lain Bu ya dikatakan siapa yang memansarkan siapa yang memancarkan maaf ya, air mani Lelaki. ke rahim? Siapa? Hah? Allah. Siapa? Kan lelaki memasarkan kepada yang perempuan. Ya yang memancarkannya siapa? Allah. Yang memancarkannya Allah, kata siapa? Kata Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk memancarkan akan tidak terpancar ya. Jadi sampai sedetail itu Bu ya. Sampai sedetail itu yang memancarkan sperma laki-laki ke rahim perempuan itu Allah, aku yang memancarkan. Kata siapa? Kata Allah, ya aku yang memancarkan. Maka kemarin Ibu bilang nangis juga Allah yang menjadikannya. Iya ya, kita nangis Allah yang bikin nangis kita. Kita ketawa Allah yang membuat kita. Tapi ada sebabnya. Paham Bu ya? Nah, segala sesuatu ada sebabnya. Paham Bu ya? Nah, jadi semuanya memang terjadi sebab karena Allah, tapi sebabnya kita. Paham Bu ya? Ada sebabnya dari siapa? Dari manusia sendiri. Paham Bu ya? Baik. Nah, jelas Ibu ya? Ayat berapa? Ayat 8. Baik, masih ayat 8 Bu ya. Allah Bu ya mengingatkan manusia tentang yaitu asal kejadiannya ya. Tadi kan udah Bu ya, yaitu dari air yang hina Bu ya, agar tidak menyombongkan dirinya. Gitu Bu ya. Kan Allah tadi udah menceritakan kan manusia itu tercipta dari air yang hina. Makanya jangan apa Bu? Jangan suka menyombongkan dirinya. Orang diciptakan aja dari air yang hina, kok sama mau apa yang disombongkan gitu Bu ya? Apa yang disombongkan? Sedangkan segala sesuatu kita kita hanya sebab Bu ya. Yang menjadikan siapa? Allah. Iya, Allah Bu ya. Ya tadi nangis Bu ya. Siapa yang bikin nangis kita? Ya Allah ya. Cuman sebabnya dari kita Bu ya. Kenapa sebabnya? Ya mungkin apa gitu Bu ya. Yang bikin kita ketawa Allah kan, tapi ada sebabnya gitu. Tadi Bu ya, yang memancarkan air mani ke rahim perempuan, Allah kan yang memancarkan. Aku yang memancarkan, kata Allah. Tapi ada sebabnya. Paham itu ya? Nah, baik Ibu. Masih mau lanjut? Masih 10 menit lagi. Kemudian dapat Satu lagi harus 9. Satu ayat lagi Bu ya, mau. Iya. Baik. Jadi begitu Bu ya, segala sesuatu itu Allah yang menjadikan Bu ya. Jangan kita merasa diri Bu ya. Yang bikin kaya siapa?
Allah. Cuman ada sebabnya. Sebabnya apa? Rajin gitu ya, usaha gitu ya. Ada sebabnya gitu. Tapi yang bikin kaya siapa? Allah. Makanya jangan sombong. Kalau kaya sombong, emang yang bikin kaya siapa? Allah. Kan gitu. Kan kerja keras. Kerja keras juga kalau lo nggak takdiran kaya nggak bisa kaya. Sekarang kalau mau tentang kerja keras, banting tulang peras keringat, nah itu orang bangunan. Iya, Iya. iya aturan ya. Bu. Iya, orang Tapi bangunan. kenapa orang bangunan? Iya kan kerja keras. juga Banting kalau borong gede loh, banting tulang kerja keras kan? Iya. Tapi kalau lo nggak menakdirkan kaya, nggak kaya. Tapi ada juga Bu ya, apa namanya yang Nyantai seperti itu. gitu. Tapi jadi kaya ada kan? Iya. Jadi kaya miskin kehendak Allah, kaya kehendak Allah, miskin kehendak Allah. Cuman ada sebabnya. Paham Bu ya? Baik. Summa sawahu wa nafahu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara ya. Wal absara wal afida qalilam ma tashkurun. Baik Ibu, insyaallah satu ayat ini selesai Bu ya. Baik, kemudian dia di sini Allah Bu ya. Nah, kemudian dia menyempurnakan Bu ya. Allah menyempurnakan apa? Menyempurnakannya. Apa yang disempurnakan? Ya tadi yang diceritakan Bu ya, yang dari nutfah itu Bu ya. Nah, yang dari nutfah itu Bu ya, disempurnakan. Kapan disempurnakannya? Dan meniupkan kepadanya dari ruhnya, miruhihi Bu ya. Jadi ruh itu asalnya dari Allah Bu ya. Nah, kemudian jasadnya dari mana? Dari tanah. Tanahnya jadi apa? Tanahnya itu menjadikan pohon-pohonan. Pohon-pohonannya dimakan. Saripati dari makanan ya. Saripati tanah itu dari makanan. Ya. Saripati tanah itu dari makanan. Apa saripati tanahnya? Itu tumbuh-tumbuhan, Sperma sayang. Saripati tanah itu sperma. Yaitu dari tanah Ibu ya, tanah menjadikan pepohonan, menjadi makanan yang dimakan sama kita. Nah itu dari mana asalnya makanan yang dimakan sama kita? Dari tanah kan? Nah jadi saripati tanah gitu ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari saripati tanah, dari tanah kan? Apanya itu? Fisiknya. Kalau ruhnya dari mana? Ruhnya dari Allah kan? Nah oleh karena itu nanti kalau meninggal Bu ya, iya jasadnya, fisiknya kembali ke tanah. Kembali ke tanah kan? Nah, ruhnya kembali kepada Allah. Ruhnya tidak mati Bu ya. Nah, ruhnya kembali kepada Allah. Mau tulisin nggak? Udah Bu, Udah ya. Nanti kita tinggal nyambung aja Bu ya. Iya. Tinggal ngulang sedikit Bu ya. Tinggal 2 ayat lagi. Ini boleh tanya jawab Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit-sedikit itu Bu ya, biar jadi apa Bu? Biar jadi ilmu gitu ya. Kalau banyak-banyak nanti nggak nyampeinnya juga, nggak nyampeinnya nggak jelas Bu ya. Kalau sedikit-sedikit nyampeinnya jelas dari ilmu. Terus diapain? Diamalkan insya Allah. Baik, silakan. Masih ada waktu untuk tanya jawab Bu ya.